Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu nama Andreas Rahmat, NPM 2010-125. Tugas ini saya buat untuk pemenuhan nilai UAS perencanaan eksperimen. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu saya mendapatkan soal 6.44. Sebuah makalah di jurnal Teknologi Kimia dan Bioteknologi, respon optimalisasi permukaan komponen media kritis untuk produksi surfaktin 1997 jilid 68 halaman 263 sampai 270 menjelaskan penggunaan eksperimen yang dirancang untuk memaksimalkan produksi surfaktin. Sebagian dari data dari percobaan ini ditunjukkan pada tabel P613. Surfaktin diuji dengan metode tidak langsung yang melibatkan pengukuran tegangan permukaan sampel kaldu yang diencerkan. Konsentrasi surfaktin relatif ditentukan dengan mengencerkan kaldu secara seri sampai konsentrasi misal kritis CMC tercapai. Pengenceran di mana tegangan permukaan mulai naik secara tiba-tiba dilambangkan dengan CMC-1 dan adalah dianggap sebanding dengan jumlah surfaktan yang ada dalam sampel yang asli. Berikut data di soal. Soal yang A, analisislah data dari percobaan ini, identifikasi faktor-faktor penting dan interaksinya. Yang B, analisis sisa percobaan ini, apakah ada indikasi ketidakcukupan model atau pelanggaran asumsi. Yang C, kondisi apa yang mengoptimalkan produksi surfaktin. Baik, langsung ke jawabannya. Yang jawaban A, mulai dari pengurutan data, jadi memindahkan data yang ada di soal ke dalam Minitab. Berikut analisis of variance-nya. Jadi dari data ini dapat disimpulkan bahwa pada glukos memiliki nilai p-value sebesar 0,246, lebih besar pada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara glukos dan CMC-1, atau glukos memiliki pengaruh signifikan terhadap CMC-1. Pada NH4NO3 memiliki nilai p-value sebesar 1,000, lebih besar pada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara NH4NO3 dan CMC-1 atau NH4NO3 memiliki pengaruh signifikan terhadap CMC-1. Pada FeSO4 memiliki nilai p-value sebesar 0,023, lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara FeSO4 dan CMC-1 atau FeSO4 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CMC-1. Pada MnSO4 memiliki nilai p-value sebesar 0,027, lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara MnSO4 dan CMC-1 atau MnSO4 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CMC-1. Yang B, kita membuatnya dengan residual plot dari Minitab. Berikut residual plot Minitab yang ada di Minitabnya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari residual plot ini yaitu bahwa keseluruhan residual plot cenderung mengikuti distribusi normal. Varians dari residual konstan serta tidak ada ketergantungan antara residual yang berurutan dan tidak ada indikasi ketidakcukupan model atau pelanggaran asumsi. Yang C, kondisi optimal untuk produksi surfaktan. A. Analisis regresi. Jika terdapat hubungan linier antara variabel bebas dan variabel respon, gunakan analisis regresi untuk membangun model prediksi. B. Surface plot. Visualisasikan hubungan antara beberapa variabel bebas dan variabel respon untuk melihat pola yang muncul. C. Optimasi. Gunakan teknik optimasi, misalnya response surface metodologi, untuk mencari kombinasi faktor yang menghasilkan nilai respons produksi surfaktan yang maksimal. Baik, soal nomor 2. Jelaskan setiap item. 7 item mengenai aplikasi dari petunjuk dalam melakukan percobaan seperti di bawah ini. Berikut gambarnya. Jawabannya, diagram di atas memberikan gambaran umum tentang proses perancangan eksperimen. Berikut penjelasan dari setiap item. Yang A, pengenalan dan pernyataan masalah. Tujuan, mendefinisikan secara jelas apa yang ingin dipelajari atau masalah apa yang ingin dipecahkan melalui eksperimen. Contoh, apakah jenis pupuk A lebih efektif meningkatkan pertumbuhan tanaman dibandingkan pupuk B? B. Pemilihan variabel respon. Tujuan, menentukan variabel yang akan diukur sebagai hasil dari eksperimen.
Contoh, jika ingin mempelajari efek pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, maka variabel responsnya bisa berupa tinggi tanaman, jumlah daun, atau berat buah. C. Pemilihan faktor, tingkat, dan rentang. Faktor, variabel yang akan dimanipulasi untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel respon. Tingkat, nilai-nilai berbeda dari suatu faktor yang akan diuji. Rentang, batas-batas nilai yang akan diuji untuk suatu faktor. Contoh, faktor jenis pupuk, tingkat pupuk A, pupuk B, rentang, dosis pupuk 100 gram, 200 gram, 300 gram per tanaman. D. Pemilihan rancangan eksperimen. Tujuan, memilih desain eksperimen yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Contoh, rancangan acak lengkap, rancangan faktorial, rancangan blok lengkap teracak. Yang E. Melakukan eksperimen. Tujuan, melaksanakan eksperimen sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Contoh, menyiapkan tanaman, memberikan pelakuan pupuk, dan mengukur variabel respons secara berkala. F. Analisis statistik data. Tujuan, menganalisis data yang diperoleh untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Contoh, menggunakan uji T, ANOVA, atau regresi untuk membandingkan pengaruh berbagai perlakuan. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Tujuan, menyimpulkan hasil eksperimen dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan. Contoh, berdasarkan hasil analisis, pupuk A terbukti meningkatkan pertumbuhan tanaman secara signifikan dibandingkan pupuk B pada dosis 200 gram per tanaman. Baik, itu saja presentasi pada malam hari ini. Kita lanjut ke cara penggunaan Minitab. Berikut penggunaan Minitab untuk soal UAS nomor 1. Jadi, pertama-tama kita masukkan dulu data yang ada di soal ke dalam Minitab. Caranya, kita buka Excel, kita pindahkan datanya, kemudian kita copy, lalu kita pastekan ke sini. Kemudian, kita start, ANOVA, General Linear Model, Fit General Linear Model, lalu kita masukkan responsnya, CMC-1, faktornya semua, glukos, NH4NO3, FSO4, MnSO4. Di sini tidak ada. Di graphs kita masukkan ini regular, ini 4 in 1, residual versus the variable-nya kita isikan CMC-1. Resultnya kita ganti expanded tables, lalu kita okekan. Seperti ini hasilnya. Di sini ada analisis covariance-nya, kemudian di sini ada residual plot. Baik, itu saja presentasi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.